Makam Tembung Buyu di Kelurahan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri telah lama dikenal menjadi tempat pesugihan kandang bubrah. Banyak orang dari berbagai kalangan dan berbagai daerah di Indonesia datang ke makam tersebut untuk meminta kekayaan. Makam Tembung Buyu yang tidak jauh dari pusat Kecamatan Purwantoro. Bagian depan kompleks makam itu bertembok dan bergapura warna coklat. Sedangkan sisi samping dan belakang tidak bertembok. Samping kiri, kanan, belakang makam merupakan area perkebunan dan terdapat sungai kecil di belakangannya. Ada ratusan makam yang sudah berumur tua dan beberapa masih tampak baru. Hal itu terlihat dari tanah yang masih menggunung dan terdapat payung warna hijau di atasnya. Hampir semua makam sudah berkijing. Beberapa makam juga bertembok bata dan besi. Di bawah pohon-pohon tempat pesugihan, ada bekas kemenyan dan dupa yang sudah dibakar. Sementara di antara pohon-pohon itu, ada bunga-bunga seperti mawar dan melati. Beberapa masih tampak segar, pertanda belum lama ada orang yang datang dan menaburkan bunga ke tempat itu. Puluhan botol bekas minyak serimpi juga ada di antara pepohonan itu. Ini yang biasa untuk tempat berdoa atau pesugihannya. Di tengah-tengah kompleks makam, ritualnya biasanya di sini. Ada beberapa pohon, ada akasia, ada pohon lain juga. Ini bukan hanya satu pohon. Ini belum lama disemen tempatnya. Sengaja disemen biar lebih nyaman untuk berdoa, kata tokoh masyarakat. Pesugihan kandang bubrah yaitu pesugihan yang mensyaratkan pelaku pesugihan harus terus merenovasi, membangun, atau menambah bagian rumah miliknya setiap waktu tertentu. Jika hal itu tidak dilakukan maka akan ada celaka yang menimpa pelaku atau keluarga pelaku. Marhaendi mengatakan tempat itu kerap didatangi orang yang sedang terhimpit masalah ekonomi, seperti terlilit utang atau bisnisnya sedang hancur. Pada intinya mereka mau minta pesugihan. Mereka yang datang ke makam Tembung Buyu justru banyak yang bermobil. Banyak pula yang datang berkali-kali karena merasa permintaannya belum terkabul. Mereka datang ke sana saat malam hingga dini hari. Tempat itu akan lebih ramai didatangi orang ketika malam Jumat. Terlebih Jumat Wage dan Kliwon. Dia menyampaikan orang yang datang ke sana dan berniat meminta pesugihan biasanya sudah menyiapkan syarat-syarat pesugihan seperti kembang, ayam panggang buceng, dan minyak serimpi. Belum diketahui pasti kapan makam Tembung Buyu mulai digunakan sebagai tempat pesugihan kandang bubrah. Menurut Marhaendi, hal itu sudah terjadi sejak lama. Justru banyak orang dari luar yang melakukan pesugihan kandang bubrah. Mereka minta kepadanya ibu brah, sesuai keinginannya. Macem-macem permintaannya. Biasanya nanti ada juru kuncinya. Mereka yang datang nanti diperantarai oleh juru kunci, ucapnya. Seorang perempuan inisial STB asli Bantul. Ia mengaku sedang terhimpit masalah ekonomi lantaran terjerat utang kepada rentenir. SRL nekat datang bersama anaknya. Bahkan untuk melakukan itu, ia sampai mengizinkan anak yang masih duduk di bangku SD tidak sekolah pada hari itu. Saya sedang ada masalah. Makan saja enggak nafsu. Biar anak saya saja yang makan enggak apa-apa, katanya sembari menangis. Ia juga tidak bertemu dengan juru kunci karena saat itu juru kunci beralasan sedang ada acara lain. Perempuan itu cukup lama di sekitar makam. Namun ia batal melakukan ritual pesugihan setelah warga sekitar memberinya saran untuk tidak melakukan hal tersebut. Saya sudah menyiapkan sejumlah uang untuk beli syarat-syaratnya. Kan ada itu syaratnya kayak ayam panggang dan lainnya. Saya sudah bawa senilai rp 500.000, ucap dia. Warga menyarankan STB tidak perlu melakukan ritual pesugihan. Namun diperbolehkan jika hanya sekadar berdoa. Akhirnya ia memanjatkan doa beberapa saat di pohon yang dipercaya dapat memberi kelimpahan harta itu. Salah satu warga Purwantoro, Marno, menyampaikan mereka yang datang ke makam Tembung Buyu tidak hanya dari Jawa, melainkan juga dari luar Jawa seperti Suma,